Suatu hari menantu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbaik Nabi yang paling alim di antara sahabat yang lain, yang bernama Ali bin Abi Thalib, pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib menemukan istri beliau tercinta yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memintal benang yang terbuat dari kulit domba, dari bulu domba, atau yang disebut dengan suf. Sementara tidak jauh dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ada sahabat Nabi yang paling miskin, namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi sedang membantu pekerjaan Sayyidah Fatimah. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai istriku Fatimah, wahai perempuan mulia, apakah engkau punya masakan untukku?" Tersenyum Sayyidah Fatimah, "Wahai suamiku, saat ini tidak ada makanan. Tapi apakah engkau punya uang?" Ada. Ada sekitar 6 dirham. 6 dirham itu tidak banyak. 6 dirham itu sedikit. Maka dari uang 6 dirham yang didapatkan dari upah memintal benang itu, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib suaminya. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar untuk membeli makanan dengan uang yang 6 dirham. Baru keluar dari rumahnya, ternyata ada seorang pengemis yang menghampiri Ali. "Assalamualaikum Tuan, saya ini orang yang miskin, saya tidak punya apa-apa. Apakah Anda mau meminjamkan sesuatu kepada Allah?" Padahal Ali bin Abi Thalib uangnya cuma 6 dirham. Ketika mendengar permintaan orang ini, terketuk sahabat Ali dalam hatinya. Orang ini berkata kepada Ali, "Apakah engkau mau meminjami Allah?" Ali teringat bahwa Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjami Allah dengan sebuah pinjaman, maka Allah pasti akan membayar dan membalas pinjamannya dengan bayaran yang besar dan banyak. Padahal uang yang dimaksud tadi yang 6 dirham tujuannya mau beli makanan untuk putranya Hasan dan Husain. Tapi sahabat Ali kemudian memberikan uang ini kepada orang tadi, 6 dirham. Pulanglah Ali kepada istrinya. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? "Wahai suamiku, mana makanan yang mau engkau beli untuk anak kita Hasan dan Husain?" Sahabat Ali tersenyum, "Istriku Fatimah, anak kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiku, uangnya sudah aku pinjamkan kepada Allah." Fatimah menangis. Fatimah menangis bukan karena uangnya tidak untuk membeli makanan buat kedua putranya Hasan dan Husain, tapi Fatimah menangis dalam kemiskinan yang sulit, uangnya tinggal 6 dirham. Tapi ternyata suaminya memberikannya kepada orang lain dengan catatan meminjamkannya kepada Allah. Apa kata Fatimah? "Wahai suamiku, Allah memberikanmu pertolongan, maka aku menangis." Selepas itu kemudian Ali radhiyallahu anhu memohon izin untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang Arab. Orang Arab itu orang Arab Baduy yang ada di pegunungan. Tiba-tiba berkata kepada Ali, "Assalamualaikum Tuan." Dia tengah membawa onta. "Apakah Tuan mau membeli onta saya?" Kata Ali, "Maaf Tuan, saya sedang tidak punya uang." "Enggak apa-apa, bayar nanti saja." Padahal orang ini tidak kenal dengan sahabat Ali. Tiba-tiba dikasih utangan. "Ini untanya saya hargai 100 dirham. Tapi saya tidak punya uang Pak." "Enggak apa-apa, bayar nanti." "Bayar nanti." "Apakah Bapak percaya?" "Iya, saya percaya dengan Anda."
Nanti kalau tiba waktunya saya datang akan tagih ke Anda. Baik, diambil oleh sahabat Ali radhiyallahu an dan dibawalah onta ini untuk dijual. Baru berapa langkah tiba-tiba ada orang lain. Assalamualaikum tuan, apakah Anda akan menjual unta Anda? Iya, saya akan menjual unta saya. Saya barusan membeli ini Pak. Berapa Anda akan menjual unta Anda? Apa kata Ali? Saya jual 300 dirham. Baik, saya beli. Tadi yang dapat utangan unta 100 dirham, baru berapa menit langsung dibeli 300 dirham, untungnya 200 dirham. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan langkahnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana Rasulullah tersenyum, "Ali, apakah engkau membawa kabar untukku?" "Iya ya Rasulullah." "Baik. Apakah engkau yang akan menceritakan atau aku yang menyampaikan kepadamu?" Apa kata Ali? "Ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu dibandingkan dengan aku. "Ali, kamu barusan begini, begini dan begini?" "Iya ya Rasulullah." "Mana uangmu?" "Ini ya Rasulullah, 300 dirham." "Ali, kamu tahu tidak siapa yang tadi itu?" "Tidak ya Rasulullah." "Orang pertama kali yang ngutangin itu kepadamu itu adalah Jibril alaihissalam." Yang kedua yang kemudian membeli untamu itu adalah Mikail. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk turun menemuimu. "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena engkau sudah menghutangkan sesuatu untuk Allah. Engkau sudah meminjamkan sesuatu untuk Allah. Dan barang siapa yang meminjamkan sesuatu di jalan Allah, Allah akan membalasnya dengan kontan. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, Allah yang akan memberikan balasan, Allah yang akan membayarnya dengan balasan yang tidak terduga." Cuma kadang-kadang kita ini ragu kepada Allah. Dari apa yang terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sebenarnya sering kita menemukan di antara kita, tanpa sengaja kita memberi hal kecil kepada orang lain, padahal jumlahnya tidak seberapa, tapi kemudian besok Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Kenapa? Hatinya ikhlas dan meminjamkan tanpa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminjamkan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti akan membalas sebaik-baiknya. Waktu kita tidak akan sia-sia, tetapi saya yakin insya Allah, hakul yakin, bahwa kita semuanya akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah memungkiri janjinya.